Oke, selamat pagi mahasiswaku. Oke, selamat pagi Kali ini kita mahasiswaku. coba mempraktekkan Kali ini kita bagaimana coba mempraktekkan bagaimana metode Bayesian ini bisa kita gunakan metode untuk Bayesian ini melakukan bisa kita gunakan klasifikasi. untuk melakukan klasifikasi. Nah, kali ini kita menggunakan data yang Nah, terkait kali ini dengan kita menggunakan data yang perpajakan. terkait dengan Jadi misalnya ini perpajakan. Jadi terdapat misalnya ini 10 terdapat pengamatan 10 yang kolomnya antara pengamatan lain refund, yang kolomnya marital antara lain status, refund, taxable marital income, dan status, EVIT. taxable Nah, income, dan EVIT. Nah, dataset ini nanti akan kita gunakan untuk memprediksi EVIT. Jadi, nah, EVIT ini kita anggap sebagai dari EVIT ini kita anggap kolom sebagai kelas yang dari biasanya kita anggap sebagai kolom kelas. kelas yang biasanya kita anggap sebagai kelas. Pada contoh ini terdapat Pada contoh ini data yang bersifat terdapat discrete data yang bersifat ataupun discrete yang bersifat continue. Yang ataupun discrete itu yang misalnya bersifat adalah continue. refund, kolom Yang refund discrete dan itu misalnya adalah kolom refund, kolom marital refund, dan status sama kolom EVIT. marital Ya, ini status adalah sama EVIT. jenis data Ya, ini adalah discrete, sedangkan jenis yang data income ini discrete, merupakan sedangkan yang income data ini yang merupakan bersifat continue. data yang bersifat continue. Nah, kali ini kita akan pengen memprediksi suatu data baru, misalnya adalah data X, ya, yang refundnya adalah no, statusnya adalah merit, income-nya adalah 120. Apa yang nanti akan diprediksi oleh Bayes terhadap orang ini? Apakah EVIT no ataupun EVIT yes? Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nantinya kita akan memilih nilai dari probabilitas X dengan syarat C dikalikan dengan probabilitas C itu yang paling besar. Nah, ini nanti rumus ini nanti diuraikan ke dalam yang lebih gampang dipahami, yaitu probabilitas seluruh atribut yang ada. Jadi kalau misalnya di sini X-nya adalah refund, merit, income, maka ini nanti ya atribut 1 adalah refund, atribut 2 adalah merit, dan atribut ketiga adalah income. Ya, terus dikalikan dengan probabilitas C atau kelasnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita lihat. Ini nanti kita uraikan lagi probabilitas atribut 1 dengan syarat kelas yang akan diinginkan dikalikan dengan probabilitas atribut 2 dengan syarat kelasnya, dan seterusnya sampai dengan probabilitas atribut yang terakhir dengan syarat kelasnya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat. Karena kelasnya adalah 2, yaitu no sama yes, maka nanti kita akan mencari dua buah probabilitasnya, yaitu probabilitas X dengan syarat no dikalikan dengan probabilitas no. Terus yang kedua adalah probabilitas X dengan syarat yes dikalikan dengan probabilitas yes. Nah, ini nanti akan kita coba uraikan, terus kita cari mana yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itulah yang akan digunakan sebagai prediksi data X ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita hitung probabilitas komponen yang bagian-bagiannya. Mulai dari probabilitas prior yang gampang, terus probabilitas bersyarat juga, ya seperti ini. Nah, karena memiliki dua jenis atribut, yang pertama adalah atribut yang sifatnya discrete, ini kita gunakan rumus ini. Terus yang kedua adalah yang terdapat atribut yang sifatnya continue, kita gunakan rumus yang ini ya, dengan asumsi distribusinya adalah bersifat normal ya. Lanjut. Bagaimana cara ngitungnya?
Saya tunjukkan. Ini gampang ya untuk untuk probabilitas prior. Ini kita hitungnya gampang sekali. Ya, kita lihat yang kedua. Probabilitas yes. Nah, kita lihat if-it yang yes ini berapa? Kita lihat. Ternyata ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita tulis 3 dibagi dengan jumlah pengamatan. Nah, 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Sehingga probabilitas prior untuk yes adalah 0,3. Nah, ini nanti kita ulangi untuk probabilitas prior yang lain. Nah, selain itu juga ada probabilitas yang melibatkan lebih dari satu kolom. Ya, misalnya aja probabilitas Rifan no dan if-it-nya juga no. Ya, nanti kita hitung bersama. Nah, setelah nanti probabilitas priornya kita hitung semua, sebenarnya nggak perlu semua ya, tergantung yang dibutuhkan. Ya, kalau Anda menghitung semua ya tidak masalah ya, hanya saja butuh waktu yang lebih banyak. Nah, setelah probabilitas priornya kita selesaikan, berikutnya adalah menghitung probabilitas bersyarat. Ya, misalnya seperti ini. Probabilitas Rifan no dengan syarat if-it-nya no. Nah, ini mengandung beberapa probabilitas prior yang sudah kita peroleh sebelumnya, misalnya probabilitas no yaitu 0,7, terus probabilitas Rifan no dan if-it-nya no ya, ini 0,4. Nah, maka nanti ini kita bisa peroleh nilainya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung probabilitas prior yang melibatkan lebih dari satu kolom. Ya, kita lihat misalnya aja ini probabilitas Rifan no and if-it-nya no. Nah, maka ini kita cari yang no. Rifan no, if-it no, Rifan no, if-it no. Nah, ini ternyata diperoleh ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 dibagi jumlah seluruh pengamatan ada 10 sehingga diperoleh 0,4. Paham nggih? Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan probabilitas bersyaratnya yaitu 0,4 ya dibagi dengan 0,7 sehingga diperoleh 0,57. Nah, silakan nanti ini diteruskan semuanya sampai seluruh probabilitas prior dan probabilitas bersyaratnya ini diperoleh. Nah, kita lanjut dengan bagaimana menghitung probabilitas multikolom ya atau multi atribut yang melibatkan nilai yang bersifat kontinu ya. Dalam hal ini contohnya adalah atribut income. Nah, caranya bagaimana? Nah, rumusnya ini kalau misalnya nanti soal dikeluarkan ya Anda harus hafal ini ya, atau paling tidak ditunjukkan. Nah, karena kita kepingin menghitung income 120 dengan syarat no, maka kita cari yang no itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kita ekstrak semuanya ya. If-it-nya no ya, seluruh if-it yang no ini kita taruh di sini, lalu kita hitung min berapa ya. Min adalah rata-rata, jadi income ini kita rata-rata berapa, ternyata diperoleh 110. Terus setelah itu income-nya ini juga kita cari variannya ya, diperoleh 2975 atau diperoleh akarnya adalah 54,54. Dari parameter ini yang sudah diperoleh kita masukkan ke dalam rumus, ternyata kita dapatkan 0,0072. Inilah probabilitas income 120 dengan syarat no ya.
Silakan nanti dilanjutkan untuk mendapatkan nilai yang lain ya. Nah, setelah ini nanti kita peroleh semuanya, kita bisa menghitung probabilitas yang kita inginkan. Probabilitas X untuk kelas no dan probabilitas X untuk kelas yes. Nah, dari sini kita peroleh nilai seperti ini ya, sehingga didapatkan bahwa untuk yang no ya, untuk yang no ini ternyata lebih besar dari probabilitas untuk yang kelas yes. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa prediksi menggunakan metode Bayes ini untuk data X Revan no dan status merit serta income-nya 120, maka adalah prediksinya adalah no. Paham nggih? Jadi prediksi untuk data tersebut berdasarkan dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh prediksinya adalah no. Ya. Demikian, semoga jelas. Ya. Silahkan dilanjutkan dengan soal latihan sendiri. Ya. Terima kasih.